Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan Firman. Saya berharap di pagi ini Allah tetap memberikan kekuatan bagi kita untuk beraktivitas, dan semoga Firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Firman menjadi kekuatan bagi kami. Jadikan Firman ini menjadi suluh bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami memulai aktivitas kami bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita adalah The Impossible Situation. Situasi yang mustahil. Kita belajar dari Musa, bagaimana dia menyelesaikan situasi yang tidak mungkin itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran, Exodus, ya, Keluaran 14 ayat 13, 14 dan 15. The Lord will fight for you, you need only to be still. Dan Tuhan akan berperang gantimu, dan engkau butuh ketenangan. Lalu kemudian dikatakan, then the Lord said to Moses, dan Tuhan berkata kepada Musa, why are you crying out to me? Mengapa engkau berseru-seru, berteriak, menangis kepadaku? Tell the Israelite to move on, dan katakanlah kepada bangsa Israel untuk bergerak. Sementara di depannya ada laut, ya. Puji nama Tuhan. Dan kalau saya yakin dan percaya kita pasti pernah menghadapi situasi yang sulit, hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Tetapi kemudian tentu ada cara yang kita lakukan untuk bisa melewati masa-masa situasi yang sulit itu. Dan mari kita belajar dari Musa. Musa, ya, kata firman Allah, yang pertama dia berdoa kepada Allah. Di situasi yang sulit ini kita memang harus berdoa kepada Allah, karena kita tidak punya solusi, tidak punya kekuatan untuk itu. Tetapi ketika kita berdoa, kita punya pengharapan dan kita punya kekuatan iman untuk bisa berkata-kata tentang apa yang mau dilakukan oleh Tuhan. Nah, yang kedua yang dimiliki oleh Musa adalah bahwa dia memiliki iman yang besar, sehingga dia bisa berkata kepada orang Israel, jangan takut. Iman itu bukan takut menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi dia harus mengalahkan rasa takut yang timbul di dalam dirinya, yang timbul dalam hatinya, yang timbul dalam hati orang-orang Israel. Bahkan orang Israel katakan, bayangkan situasi yang sulit dihadapi Musa. Di belakang ada musuh, di depan ada laut, dan kemudian di kiri kanan padang gurun, lalu kemudian di sekitarnya ada orang-orang yang marah, bersungut-sungut, dan mereka lebih baik mati di padang gurun. Dan permintaan mereka sudah nantinya akan dikabulkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat Musa memiliki iman yang besar, sehingga dia bisa berkata jangan takut. Yang kedua, stand still, tetaplah berdiri. Dan yang ketiga, see the salvation of God, dan lihat keselamatan dari Tuhan. Kalau orang sudah berdoa, saya yakin dan percaya imannya akan timbul, dan dia tidak lagi melihat kekuatannya, tapi dia melihat kekuatan Allah, melihat kemampuan Allah, Sang Raja di atas segala raja, Allah yang maha kuasa itu. Dan yang ketiga yang dimiliki oleh Musa ialah dia tetap stay on God, tetap tinggal dalam Tuhan. Walaupun bagaimana situasinya, dia tetap bersama dengan Allah. Kadang-kala orang Israel oleh karena persoalan-persoalan kecil, mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada pemimpinnya, marah kepada Tuhan. Tapi Musa selalu tinggal bersama dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka dia bisa melihat apa yang dikatakan Tuhan. Suruh mereka bergerak. Dan ketika Tuhan sudah berkata, suruh mereka bergerak. Dan kita tahu akhirnya bagaimana Musa memukul air dengan laut itu, dan laut Tiberau atau laut merah itu terbelah, dan mereka bisa menyeberang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Situasi yang sulit itu memukul lawan-lawannya untuk menjadi mati. Dan
percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Amin firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.